Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Ada yang bilang menghayal itu penting. Gimana menurut pendapat teman-teman? Kalau menurut saya sih pendapat ini oke aja. Tapi bukan berarti cuma hanya menghayal-hayal gitu aja. Atau menghayal yang nggak jelas, nggak ada manfaatnya. Oke guys, kita langsung aja ngomongin tentang ini. Pertama kita harus tahu bahwa menghayal itu letaknya di pikiran atau mind kita. Berarti setiap apa yang kita hayalkan ada energinya dan bervibrasi sesuai dengan frekuensi yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita menghayal di frekuensi tertentu, misalnya frekuensi rendah, itu akan menarik apa yang ada di frekuensi tersebut. Kalau merujuk level energi dari David Hawkins, semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Ada pertanyaan lagi yang begini, kalau kita ngayal aja, apa kita bisa dapat uang? Percuma dong kita action atau kerja, yang penting ngayal aja. Jadi begini guys, ngayal itu penting, tapi yang lainnya juga diperlukan. Memang ada banyak bukti bahwa ngayal itu penting. Seperti mungkin teman-teman dan termasuk saya sendiri pernah mengalaminya, yang diuber mati-matian, yang di action siang malam tapi nggak dapat apa-apa, jong juga. Orang action habis-habisan, nggak taunya rezekinya bukan di situ. Ada pertanyaan dan survei, kenapa ya orang kaya rata-rata berhasil dan tambah kaya, sedangkan orang yang miskin atau belum berhasil tetap miskin? Padahal mereka ini atau kelompok ini yang belum berhasil atau belum kaya, actionnya habis-habisan. Mereka banting tulang atau kerja keras, dan wow, jumlahnya banyak banget di dunia. Jadi begini guys, coba dengerin baik-baik ya. Ternyata rahasianya, kelompok orang yang berhasil ini, sebelum mereka action, mereka punya rencana khayalan masa depan yang dinamakan action plan. Dan kalau usaha namanya business plan. Isinya ya jelas detail tujuannya dan target yang ingin dicapainya. Dan mereka juga berani loh berasumsi atau berprasangka baik berapa jumlah keuntungan yang mereka akan dapat. Bahkan hayalan mereka ini mereka ketik, mereka tulis, mereka scripting, bahkan di print dan dibagikan ke sesama rekan timnya. Teman-teman sekarang sudah tahu ya, mereka sebelum action, mereka sudah punya yang namanya action plan. Artinya punya rencana terlebih dahulu yang disimpan di pikirannya, mind. Setelah itu action dengan tubuhnya, yaitu body. Sekarang sebelum aku ngomongin ke arah sana, aku mau bahas dulu nih. Ini agak dalam nih. Kenapa dan untuk apa kita datang ke bumi ini? Datang ke dunia ini tujuannya dan masuk ke tubuh ini. Teman-teman juga harus tahu dan sadar tentang ini, bahwa kita manusia terdiri dari mind, pikiran, body, tubuh, dan soul, jiwa. Jadi kita soul atau jiwa datang ke bumi menjadi manusia, mempunyai tujuan masing-masing. Dan tujuan pertamanya untuk belajar, untuk menjadi co-kreator, yaitu seputar penciptaan. Kreator artinya pencipta. Jadi kita ini manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi co-kreator. Terus selanjutnya yang diciptakan oleh manusia ini seperti kita, ini apa? Jawabannya yang diciptakan ya hidupnya. Hidup seperti apa? Ya terserah mau jadi apa. Misalnya orang berkelimpahan rezeki, menjadi artis sukses yang kaya raya, atau ingin menjadi seperti Elon Musk,
tokoh bisnis, bahkan presiden atau menjadi lain-lainnya. Itu terserah, manusia bisa menciptakan hidupnya sendiri. Jadi kita semua sudah sadar bahwa tujuan kita datang ke dunia ini sebagai manusia yang sudah dibekalin peralatan yang paling sophisticated di dunia, yang terdiri dari mind untuk berpikir, body untuk bergerak atau action, dan soul atau jiwa sebagai power kehidupan untuk menjadi pencipta kehidupan kita sendiri. Maka sudah seharusnya kita sadar untuk berasumsi baik atau berprasangka baik, belajar menyayangi diri sendiri dan belajar memaafkan, dan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.